termasuk sedekah itu memang sedekah yang paling ringan itu adalah apa? Senyum. Jadi maka selalulah tersenyum, sehingga nanti kalau ada kotak infak lewat tulisannya kan sedekah itu, berarti kalau kita senyumin, kita senyum itu kan sudah sedekah, disenyumin. Pak Ganteng, kalau nggak salah ada juga ya sedekah suami ke istri. Nah ini ada sedekah yang maka Pak Haji penting banyak kalau malam-malam baca Quran ataupun sedekah ataupun nenen. Maka Pak Haji sampaikan nenen dulu. Nah gitu. Kenapa? Karena kata Rasulullah hubungan suami istri itu adalah bernilai sedekah. Maka kalau malam hari kapanpun Bapak ibu nyat ke suaminya, Pak sedekah ya. Sedekah. Pak Ganteng, stop dulu. Yang ini dia nih, ada pasangan kita di sini kan Pak Ganteng. Oh iya. Nah, gimana caranya pasangan kali ini untuk mereka bersedekah suami istri? Coba Pak Dedi sama Mbak Vita. Kalau udah kayak gini langsung kamu aja. Udah pada dia nggak mau ngomong tuh, kamu aja. Ayo tentang sedekah suami istri. Kalau saya itu kalau istri udah pakai baju dinas, Pak. Oh, yes. Baju dinas tuh gimana tuh? Daster. Pakai daster udah ngasih kode. Ngasih kode. Oh, yang ngawalin Mbak Vita dulu atau Mbak Dedi? Mbak Vita. Oh, Mbak Vita dulu yang coba Mbak Vita, coba gimana cara ngawalinnya? Ini termasuk sedekah juga ya Pak Ganteng? Sedekah. Jadi kan aku pakai dasternya kalau yang hari-hari itu biasa ya, gitu. Ini pakaian dinas, jadi beda tuh bajunya. Kodenya beda kodenya. Iya, jadi bajunya bukan baju yang daster biasa yang lingerie gitu. Khusus. Kancingnya tidak boleh kancing begini ya. Nggak pakai kancing. Kancingnya kancing yang tek. Tek sampai bawah sehingga. Iya. Jadi kan udah nggak pakai itu Pak Ustadz, udah nggak ada semuanya di lingerie itu hanya formalitas doang kan. Udah itu kan ini gila. Gitu langsung. Oh langsung. Itu ada nggak ritual sehari berapa kali gitu? Oh iya, kalau ritual tuh pasti ya itu wajib ya. Maksudnya sesering mungkin karena kan kalau di rumah, tapi kalau misalkan lagi pulang kerja itu paling 3 kali. Jadi 3 kali apanya? Nenen. Iya, karena tadi ada ya Bapak yang sakit ya. Karena kita sedang sakit, maka harus seperti resep dokter. Sehari 3 kali. Ya Pak Ustadz. Iya. Sesuai arahan. Jadi itu maka wajib ilmu nenen, ilmu sedekah. Kalau kita sedekahnya belum, ibadahnya ekstrim, sedekahnya diganti dengan nenen dan kelanjutannya. Karena itu sedekah bagi yang tidak ada pasangan. Ngapain Pak? Sedekahin. Pak mau sedekah Pak. Ya. Pak Ganteng. Penutup sebentar. Ini penutupnya yang penting. Jadi penutup dari surat Fatir ayat 29 tadi, 1 baca Quran dan sholat, tegakkan sholat dan sedekah. Apa yang dijanjikan Allah? Tadi itu tijarohnya, usahanya, bisnisnya lantabur tidak pernah mengalami kerugian, tidak pernah mengalami kemunduran, tidak pernah mengalami kebangkrutan. Kalau kita ternyata usaha kita seperti itu, maka tiga-tiganya harus kita evaluasi. Ya, bisa dievaluasi? Evaluasi. Maka ya. Pak Haji Margo. Ya. Jadi Ibu
Iya Pak Ganteng. Apa Pak Haji? Jadi Bu Mita itu bukan hanya solehah, tapi juga ahli sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, lanjut Pak Ganteng. Baik. Bapak sekalian, ada yang kemarin sudah saya sampaikan, kita harus punya semangat, keyakinan yang luar biasa. Bahwa apa yang kita kerjakan itu merupakan bentuk wasilah pendekatan kita kepada Allah. Ilmunya Pak Haji, jalani, syukuri, nikmatin. Bahasa premannya berbuat. Nah kalau sudah berbuat harus tanggung jawab. Iya. Harus berbuat. Yang penting berbuat. Yakinnya Bapak Ibu, kita semangat kita itu contohlah seperti pohon pisang cau. Apaan tuh Cau pisang. Cau pisang tofu. Seperti pohon cau, seperti pohon pisang. Apa itu? Dia sebelum berbuah tidak akan pernah mati. Oh gitu ta. Potong pagi, sore tumbuh. Potong sore, pagi tumbuh. Tapi kalau dia sudah berbuah, sudah terserah. Jadi artinya kita harus bersemangat tanpa batas, tanpa menyerah. Tapi untuk legowo kita, alhamdulillah apapun yang terjadi pada kita, kita terima tanpa protes. Contohlah seperti cicak. Oh cicak apa lagi tuh Pak? Iya. Banyak banget analoginya. Cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuknya datang apa? Cicaknya yang pergi? Nyamuknya yang datang. Itu makhluk di dunia ini kalau boleh protes, itu yang paling protes apa? Cicak. Kenapa? Dia tidak bisa terbang, tetapi makanannya terbang. Kalau itu Bapak kira-kira dari cicak pasti marah-marah dan sakit hati. Nyamuknya cicaknya diam aja. Gimana? Dia mau ikut lompat, jatuh dimakan kucing. Dari cicaknya diam, pasrah sudah, legowo, sabar, biar datang ke Pak siapa namanya? Pak Topik. Emang Pak Topik cicak? Iya, biar nyamuknya biar datang ke Pak Topik dulu. Begitu kenyang sama darahnya Pak Topik, dia diem di pojok sana, nggak akan pergi kemana-mana, mendatangi cicak. Cicaknya tinggal datang. Artinya apa? Rezeki itu Allah yang ngatur, yang penting dia berbuat. Cicak pun kalau pasrah sudah legowo, nyerah, nyamuknya datang, sudah nyablok ke Pak Topik, datang. Lagunya pun demikian. Datang seekor nyamuk. Nyamuk rezeki kan, rezekinya siapa? Rezekinya cicak. Cicaknya yang terbang apa nyamuknya yang datangi cicak? Cicak terbang. Nyamuk yang datangi terbang. cicak. Tuh. Kalau semangat, contoh Cicak. pohon salah. cau. Pohon cau. Legowo hati tentang rezeki akan datang, pasti datang. Contoh cicak. Contoh cicak.
nyamuknya akan datang. Yakin dengan penuh keyakinan. Siap? Yakin ya? Siap. Yakin. Pak Ganteng, coba kita kasih games dulu yang pegang pala. Nah, itu tuh coba dulu biar gak ngantuk. Ayo. Biar nggak ngantuk, Biar berdiri nggak dulu, ngantuk. berdiri. Berdiri dulu kita semua yuk. Masih bisa berdiri enggak? Ayo berdiri semua dulu Ibu-ibu Bapak suka Ibu. berdiri apa enggak? Suka yang berdiri kan? Suka berdiri. Ikut, boleh. Masih bisa berdiri. Yuk kita berdiri dulu, rilis dulu. Kita goyang-goyang dulu Bapak Ibu. Karena sudah seharian kita capek ya, kita stretching namanya ya. Stretching. Yuk, gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke depan. Dikit-dikit aja. Kalau banyak-banyak cuma capek. Iya benar. Naik. Perhatikan, cepat, yes. Biasanya kalau gas, nah itu kalau tegas ya, pelan dulu, pelan lagi, pelan. Kan gitu iramanya kan? Ya, pelan. Tapi kalau sudah saatnya, cepat, awas pegang dagu. Nah, dagunya mana? Kenapa jadi kejidat? Dagunya mana? Kok jadi kejidat? Ayo kurang konsentrasi. Yang kedua tidak saya contohi, saya hanya ngomong saja, coba ya. Bener apa tidak? Coba. Ya pelan. Aku kejidat. Saya nggak akan nyontohi tapi perhatikan. Cepat konsentrasi. Pegang anunya mana anunya? Masa itu anu? Ya udah, anunya nanti dicari sendiri. Duduk. Oke, duduk lagi. Ya, tepuk tangan buat semuanya nih. Kita kan nggak jelaskan anu itu ya. Anu kan sesuatu, semua sembarang pegang apapun itu namanya anu. Anunya dianukan. Nah, gitu. Oke. Baik. Berarti anunya itu kan begitu. Ya. Baik sekalian, tadi semangat. Saya sampaikan berbuat. Rezeki kita tidak mesti pada garis yang kita jalani. Tidak mesti yang rezeki 10 miliar, 1 miliar, tidak mesti dari usaha yang kita ini sekarang. Contohnya ada enggak? Contohnya Bapak sekalian, itu adalah istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Saat ditinggal di padang pasir oleh Nabi Ibrahim, apa yang ditanyakan Siti Hajar? Apakah ini perintah Allah? Tidak noleh Nabi Ibrahim, langsung bilang, iya, mantuk. Karena tidak tega juga. Tapi karena ini perintah Allah, sudah jalani, nggak usah tanya. Jalani. Nah, karena butuh minum, apa yang dilakukan? Dia posisinya di Bukit Sofa, di Bukit Marwah sana terlihat ada klemun kayak ada air, maka dia lari. Oh, tidak ada. Balik lihat ke Bukit Sofa lagi, klemun lagi, lari lagi. Jalan, terus mencari. Rezekinya, airnya ada di jalur Sofa Marwah apa enggak itu? Yang sudah pernah umroh atau haji? Tidak. Jadi di Sofa Marwah enggak ada. Kalau kita berawal dari Bukit Sofa, nah, apal saja begini. Sofa Marwah enggak tahu
barat timur kan di sana ya, lupa pokoknya di sana. Sofa, glunuk itu ya yang di ini. Di sono Masjidil Haram, Ka'bahnya di sono. Sofa Marwanya ke sono. Sofa Marwah 7 kali. Zam-zamnya rezekinya di mana? Di ujung di sono. Iya, tidak di sini, tapi air zam-zamnya di sono, di dekat Ka'bah, pintu keluar kalau kita habis tawaf keluar ke zam-zam, potong tahalul. Ya, itu ya. Kira-kira begitu kira-kira. Maka mulai belajar, jadi untuk bisa kita terpanggil umroh pun perlu belajar, jadi nggak kaget, oh punya ilmunya, jadi nanti bisa, pasti bisa. Rezekinya ada di mana? Di sana. Kita kerjakan ini, rezeki kita bisa jadi dari yang lain. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, kalau diterangkan ini istrinya nabi, anaknya nabi juga nabi, pastilah mereka diberi kelebihan oleh Allah. Itu kan nabi, Pak. Saya kan manusia biasa. Ya, alasan untuk melemahkan kita seperti itu. Nah, ini kalau Bapak biar bersemangat, ternyata yang diberi kekuatan Allah untuk bisa punya kekuatan lebih itu tidak harus nabi. Di mana itu kita bisa punya motivasi? Di surat An-Naml ayat 38-39 tentang kisahnya Nabi Sulaiman yang punya sayembara mendatangkan singgasananya Ratu Balkis untuk dipindahkan ke istananya Nabi Sulaiman, karena Ratu Balkis diundang oleh Nabi Sulaiman, dibikinkan kolam yang atasnya ada kacanya, sehingga untuk melihat kecantikannya Ratu Balkis, Nabi Sulaiman tidak perlu mendekat, cukup dengan dilihat dari kaca. Kayak zaman sekolah dulu ya, kayak itu loh, pakai sedotan itu di bawah. Begini karena takut apa? Ininya takut ke air, maka disingkapkanlah ininya. Pak Marco itu. Wow. Itu ya. Wow. Itu kan siapa yang mampu untuk memindahkan singgasananya Ratu Balkis ke istana saya sini sebelum Ratu Balkis datang ke tempat saya sini? Kisahnya begitu ya, kira-kira begitu. Ada satu makhluk tentaranya Nabi Sulaiman, yaitu namanya ada di surat itu, jin, namanya Ifrit. Nah, maka kalau cari kekuatan, cari kawan, undang namanya jin Ifrit. Nah, itu jin Ifrit. Sampai sekarang masih ada itu, anak-anaknya masih banyak panggil itu untuk seperti itu. Namanya Ifrit. Dia menawarkan kepada Nabi Sulaiman, saya mampu mendatangkan singgasananya Ratu Balkis ke hadapan Tuan sebelum Tuan beranjak dari tempat duduk. Begitu Pak ya ceritanya. Karena sesungguhnya saya termasuk orang yang punya kekuatan. Ada lagi yang lain? Itulah kira-kira begitu bahasanya. Berkata seseorang hamba yang mempunyai ilmu dari kitab Allah, punya ilmu, berarti Nabi bukan, seorang hamba yang berilmu dari kitab. Artinya kita pun bisa mampu punya kekuatan kemanjuran seperti
orang itu. Apa yang dia tawarkan kepada Nabi Sulaiman? Saya mampu mendatangkan singgasananya Ratu Balkis ke hadapan Tuan sebelum Tuan berkedip. Jadi sebelum berkedip masih melihat ini langsung datang. Punya kekuatan, punya ilmu. Ilmunya dari mana? Dari kitab. Nah, kita punya kitabullah namanya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kita ilmui, kita pahami, kita praktekkan, kita baca, akhirnya kita mempunyai ilmu, kelebihan, karomah yang diberikan Allah pada kita, sehingga apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita hajatkan dengan mudah dikabulkan oleh Allah. Caranya baca Al-Quran tadi, baca Al-Quran, mampunya 1 juz, istiqomah, terus istiqomah. Ada istiqomah? Hah? Pak Ganteng, izin, namanya manusia itu ada namanya Pak? Siap. Baca. Namanya Asif bin Akiyah, yang tadi jin Ifrit itu namanya Asif bin Bakiyah ya. Ya, di penjelasannya ya. Ya. Tapi di Qurannya kan tidak disebut, tidak disebut namanya. Namanya, Ya. betul. Yang disebut Ifrit. Nah, Ifrit. Ya, dari beberapa hal yang kita sampaikan mulai pagi sampai menjelang sore ini. Menjelang sore. Iya, menjelang sore ini sudah. Menjelang sore ini, kalau ada yang perlu ditanyakan, bebas untuk memantapkan pemahaman. Jangan sampai nanti pulang masih dalam keadaan kosong. Kita harus siap mempraktekkan menjadi seperti tentaranya, seperti umatnya Nabi Sulaiman yang diberi kekuatan. Sehingga kita pengen hajat punya rumah sekejap mata, Amin. secepat kilat. Amin. Silakan Pak. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Taufik, tinggal di Tangerang, Kota Bumi. Nah, ingin saya tanyakan dalam masalah ngaji baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Pada Rusia. Sedangkan saya tidak bisa berbahasa Arab. Terus terang aja dari kecil saya tidak pernah benar-benar belajar ngaji. Dan cuma ada yang hafal sama saya tuh yasinan, itu pun yasin RT setiap hari malam Jumat. Ya. Hafal di mulut. Ya. Yang ini saya tanyakan gimana caranya supaya bisa saya ngaji tengah malam itu bisa gitu loh. Sudah. Jalannya gimana? Ada tuh saya cobain, ada Al-Quran yang ada bahasa Latin, ada bahasa Indonesianya. Ya. Tapi kan kalau baca itu sama baca Quran kan beda. Itu saya tanya. Udah? Terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punya warahmatullahi wabarakatuh. keinginan, yang penting ya punya niat. Punya niat. Masih punya istri? Enggak, karena kaitannya ke sana. Oh gitu. Iya. Baca Quran kaitannya dengan istri. Oh iya benar. Jadi gimana nih? Iya, Penyemangat, betul, penyemangat. Gimana? Ada berapa istrinya? Satu, istri satu. Iya, lebih muda, lebih tua? Lebih muda. Lebih muda 15 tahun. Emang Bapak umurnya berapa? 65. Wow. Iya. Itu istri yang resmi. Yang siri? Hah? Oh, kirain ada yang siri. Oh iya toh. Oh, nikah sekali, cerai terus kawin lagi. Oh, kali. dapatnya berondong. Kalau cewek apa ya namanya ya? Dinding. Perawan. Ting. Ting ya. 2 kali. Yang resmi. Yang tidak resmi? Yang jawab yang belakang. Iya. Jadi kita
memberikan saran ini karena ada contohnya, mencontoh tamu RDAY juga. Namanya lupa, saya lupa namanya, tapi dia berasal dari Kalimantan Barat, Pangkalan Bun, daerahnya namanya Eropa. Eropa. Eropas. Makanya selalu ingat Eropas. Nah, di tengah hutan. Nah, dia janda, Pak. Tertarik nggak Pak? Iya, jadi dia kesini dalam rangka untuk ucap syukur anaknya jadi pinter, kemudian dia bisa baca Quran yang asalnya tidak baca Quran. Langkah yang dia lakukan adalah pakai ilmu kearifan lokal, karena dia punya motivasi, saya harus baca Quran, saya harus bisa baca Quran. Nah, maka kalau dia karena janda, tidak ada lawannya, maka dia colmek sendiri, pasti bisa baca Quran, pasti bisa baca Quran, pasti bisa baca Quran. Iya Pak, dicolmek. Ini dia Cocol sendiri itu. yang testimoni. Bapak boleh cari, lupa itu bulan apa, tanggal berapa, tadi cari itu. Private ya, Di Pak? foto. Privat ya? Privat ya? Dia privat. Nggak lihat orangnya, tapi dia testimoni gitu. Alhamdulillah tidak sampai 9 hari dia tahu-tahu ngerti hurufnya, Pak. Bisa baca pelan-pelan dan khatam. Akhirnya dia berenang ke sini. Jauh atau Pak kalau Jauh, berenang. berenang. Karena kalau terbang kan pakai pesawat mahal. Dia berenang 5 hari. 5 hari ya? 5 hari berenang dari Pangkalan Bun ke Semarang, kemudian lari dari Semarang ke Bogor. Itu bisa baca Quran. Maka saya tanya, kalau masih punya istri, kalau dia kan dicol gini. Nah, kalau bapak masih punya istri, nggak usah dicolek. Paham bener Pak, paham bener. Nggak usah dicolek, langsung dikemut. Motivasi. Pasti bisa baca Quran. Wah, Iya. kosok terus. Kalau kata Pak Dedi itu mandiri, suwuk mandiri. Suwuk mandiri. Nggak boleh nafas tapi Pak. Ya, itu menjadi motivasi. Yang kedua, Bapak bolehlah baca Quran yang pakai ada tulisan Latinnya. Luar biasa. Kalau orang baca Quran itu kan dari kanan ke kiri. Kita dari kiri ke kanan. Bapak luar biasa. Baca Qurannya dilihat orang bacanya kan dipakai telunjuk atau pakai apa namanya itu duding itu. Iya ini leading itu apa jenenge ya? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Bapak ditulis alif lam mim. Dari kiri ke kanan Bapak. Enggak apa-apa Bapak. Enggak apa-apa Pak, pakai Latin. Tapi Bapak coba itu. Nanti Bapak lama-lama hafal. Ada cara baca Quran belajar mandiri, ada teknisnya. Bapak baca ayat yang hafal di Quran itu. Apa misalkan Al-Fatihah pasti hafal. Nah, Bapak cari-cari, apalagi ada yang tulisannya dipotong-potong per kata itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak udah Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Oh begini nih bacanya bis. Bapak bisa, saya yakin bisa. Yang penting hafal dulu. Apa? Kulhu hafal. Baca Quran yang Bapak hafal. Pelan-pelan. Ini latihan dulu nih ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, bulan bareng ini. Bismillah. Oh ini Bismillahirrahman. Oh ini namanya Rahmanirrahim. Alhamdu. Oh ini alhamdu. Satu-satu kata. Oh ini alhamdu begini. Kalau Bapak baca Fatihah, Bapak baca Al-Baqarah itu minimal 1 halaman 2 halaman sudah bisa.
Kalau Bapak Al-Baqarah sudah bisa baca, berarti Bapak sudah bisa semuanya. Pelan-pelan nanti, tapi paham maksudnya ya? Karena emang itu pengulangan ya Pak. Pengulangan, nanti diulang. Ini Alham tuh gini gitu. itu yang kalau mau mandiri. Kalau mau belajar nggak usah malu-malu ngundang belajar sama anaknya aja juga nggak apa-apa, yang bisa pakai ikro, pakai kiroati. Ada banyak cara baca. Sama istri lah. Sama istri bisa belajar sama istri belajar. Istri ting Ya. ting. Ada yang cepat itu apa cara bacanya. Nah, yang anu juga tetap seperti itu. Nih, Semangat coba ya. dulu, coba. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak, saya setiap habis baca Quran, habis tahajud itu jam 3 tidur lagi. Habis itu nggak tahan dari jam 12 tidur lagi, boleh nggak? Ya. Iya, ntar bikin alarm. Tidurnya sendiri. Lah iya. Sendiri. Iya sendiri. Nggak ditemenin. Suaminya? Kamar lain. Hah? Waduh. Kamar lain. Aduh. Datang nanti. Itu habis dia kadang ditawarin juga nggak mau. Capek, alasannya capek. Mau. Capek kata dia. Ada yang mau Dia sedekah capek. nih. Nah, kadang kemarin kan malam Jumat ya. Iya. Saya mau kemari, saya tawarin juga nggak mau dari capek. Ada pikiran kali Bu. Ada yang dipikirin gak tuh suaminya? Ya utang. Justru maka untuk menyelesaikan hutang banyak-banyak Sedekah. Sedekahnya apa? Nenek. Kadang habis nenen kagak mau ituannya. Boleh. Oh Ibu cemot, makanya cemot. Nyemot gak? Nyemot. Takut ada najisnya. Enggak lah. Nanti mandi lagi. Itu kalau di mood terus kalau kita keluarin lagi gitu. Habis di mood keluarin gitu. Ibu biar suaminya semangat, tulis tuh pakai spidol 10 miliar gitu di atas. Oh iya ya, ntar saya bilangin begitu. Ditato, nanti datang ke tempat tato, ditulis tato Nah, dibilang, 10 miliar. Itu Kiri kanan 10 miliar. Atau pesan kalau biar nggak tato, pesan stempel itu Bu. Stempel. kemarin kan udah Stempel kan kemarin. murah itu. 10.000 kan itu paling berapa itu? Stempel yang angka itu. Just stempelkan sini. 10 miliar. 10 miliar. Ya itu boleh nggak Nanti Pak? nanti tempatnya Bapak juga stempel. Iya. Boleh nggak Pak? Kalau habis nenen terus dia nggak mau begitu, ML yang nggak mau. Nggak mau. Ya minimal nenen dulu. Dipaksain tuh gua kagak masuk orang lemes. Lepas kan. Bu, nanti kalau masalah itu privat nanti sama Mbak Pita ya. Udah ada privat yang dua. Privat sama Mbak Pita nanti. Privat yang dua itu. Privat sama Enggak, Mbak Pita. Mbak Vita mah bebas. Privat sama Mbak Pita Mbak habis Vita ini ya. ini paling cocok, pinter banget. Gimana caranya Biar suaminya mau. selemes-lemesnya Bu, kalau diemot pasti bangun. Udahlah, ya. Pasti bangun dan pasti muncrat. Ya. Ini Pak, apa Bilang sama Mbak namanya? Vita ntar. Enggak, saya jawab pertanyaan Ibu. Kalau pertanyaan saya kenapa kalau masih ada suami enggak? Kalau Ibu sudah enggak ada suami enggak boleh. Tapi kalau masih ada suami boleh tidur tapi harus sama suami. Nenek istirahat ngantuk, nanti jadi enggak ngantuk masalahnya gitu. Nih, kan dia tapi udah- kalau sendiri, kalau niatnya mau full ngaji harus dilawan.
kalau sendiri. Lawannya gimana tadi sudah diajari Pak Dedi? Jangan rebahan. Jadi kuncinya Bapak Ibu kalau kita mau ekstrim ibadah dari Jam 12. 12 sampai jadi Pagi. lek-lekan bahasa Jawanya harus ngebleng. Itu udah pakein balsem. Pakai Pak Udah nyeduh kopi. keluar jalan. Ngopi. Jalan. Udah nyuci piring, udah wudhu lagi. Ngaji Udah jalan. ngaji lagi. Iya. 1 lembar 15 menit nggak habis. Biasanya mah nggak sampai 4 menit kan ya. Latihannya Ibu latihan minimal begadang sampai subuh dulu. Maka Ibu di sore harinya harus tadi sudah diajari Pak Dedi tadi jam 8 setengah 9 harus sudah bobok. Tapi kalau Ibu jam 9 enennya enggak apa-apa sebentar. Itu kan suami saya habis sholat isya langsung Langsung bobo. Dia malah langsung bobo. Nenen dulu. Kagak, makanya kagak mau itu. Udah ngantuk, katanya udah enak tidur, jadinya udah males. Udah saya bilangin Tuh. gitu. Oh iya. Jadi saya kepancing genggel melulu. Gak usah bangun dia Iya. bobo kan? Iya. Langsung aja, langsung. Nah. Lah bagaimana orangnya lemes? Kan lemes, saya udah bilangin Dinenen itu lemes. dulu, dinenen dulu. Matanya merem. Tadi mau divideoin tuh biar dia ngelihat dah. Dilawan dulu Ibu ya, dilawan. Iya. Pelatihan untuk terjaga. Iya. Kalau Ibu tidur, ibaratnya Ibu itu punya babi ngepet, itu lilinnya mati kalau ditinggal tidur, Bu. Iya. Iya. Tadi kepung-kepung dianya ya. Nah, nanti ketangkep oleh orang kampung. Iya. Jadi harus terjaga. Kalau Ibu jam 3 tidur, subuhnya mesti jam 6. Enggak. Oh, enggak. Saya bikin alarm. Hah? Bikin alarm. Oh, alarm. Terus Alarm juga kan- dimatikan doang, Bu. Enggak, suami saya kan ke pasar. Oh. Dia kerjanya dagang di pasar. Jadi subuh saya di bel sama dia. Oh, ya. Iya di bel. Kan jadinya kita bangun. Ya alhamdulillah kalau sholat subuh mah dari dulu juga masalah tahajud Jangan suami saya. ditinggal, dipijitin, tampil tidur.